Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fadila dari grup 4 akan memaparkan presentasi yang berjudul dengan kompetensi Basic Language Teaching atau yang disingkat CBLT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta pendekatan metode tersebut. Nah, CBLT adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran bahasa. CBLT sendiri adalah sebuah pendekatan yang muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Sebenarnya, pendekatan ini sudah ada di Amerika sejak 1960, tetapi dahulu bernama CBE atau bisa disebut dengan kompetensi Basic Education. Nah, sebetulnya kompetensi Basic Language Teaching ini tidak jauh berbeda dengan kompetensi Basic Education, karena kompetensi Basic Language Teaching adalah aplikasi dari kompetensi Basic Education, di mana dalam menggunakan pendekatan ini siswa dapat menguasai suatu bahasa dengan benar dengan bantuan dan panduan gurunya. Guru memiliki kewajiban mewaspadai kebutuhan siswa karena pendekatan ini dituntut pada bahasa dan output. Hal ini dikarenakan kata kompetensi dalam approach ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Guru bertugas untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, karena kemampuan ini dapat digunakan siswa dalam kehidupan sosialnya bahkan untuk aplikasi pekerjaannya nanti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa CBLT adalah sebuah metode pembelajaran bahasa yang berbasis pada kompetensi. Singkatnya, pendidikan berbasis kompetensi itu difokuskan untuk membuat siswa menguasai keterampilan khusus yang terkait dengan tugas di dunia nyata. Kompetensi Basic Language Teaching mengambil pendekatan ini dengan menerapkannya pada pembelajaran bahasa. Nah, apa sih yang mencirikan pendekatan berbasis kompetensi? Yaitu adalah fokusnya pada hasil pembelajaran sebagai kekuatan pendorong pengajar dan kurikulum. Penerapan prinsip-prinsipnya dalam pengajaran bahasa disebut pengajaran bahasa berbasis kompetensi. Lalu, tujuan dari metode ini adalah mengukur ketepatan pada penjelasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan tingkah laku siswa. Kompetensi Basic Language Teaching ini adalah metode yang sering digunakan oleh guru karena dalam kompetensi Basic Language Teaching ini mempunyai pola silabus, dan dalam kompetensi ini terdapat peranan guru serta peranan siswa. Aktivitas dalam CBLT ini, siswa dan guru saling tanya jawab agar dapat mengasah kemampuan berbahasa masing-masing. Materi yang digunakan dalam kompetensi Basic Language Teaching ini adalah contohnya berupa teks, penilaian tugas, dan kemampuan menulis serta membaca siswa. Nah, Back dalam Richard and Rogers merumuskan ada 8 fitur kompetensi Basic Language Teaching yang saya akan sebutkan. Yang pertama adalah mengutamakan keberhasilan anak didik untuk dapat berfungsi di masyarakat dengan berhasil. Nah, tujuan utama penyusunan kompetensi Basic Language Teaching ini adalah sebagai sarana untuk menyiapkan anak didik atau pembelajar agar mereka memiliki seperangkat kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, sehingga mereka mampu untuk berhasil bermasyarakat secara aktif serta produktif. Dengan demikian, anak akan menjadi pribadi yang mandiri karena mampu mengatasi permasalahan dan memenuhi tuntutan di dunia mereka. Yang kedua, mengutamakan mengembangkan kecakapan hidup, khususnya melalui bahasa. Nah, prinsip pengajaran melalui kompetensi Basic Language Teaching menitik beratkan pada pengembangan kompetensi bahasa yang diperlukan untuk mampu bermasyarakat dengan efektif. Kompetensi berbahasa ini terkait dengan tugas-tugas konkret dalam menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka nantinya. Nah, yang ketiga ada kehidupan pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan tugas unjuk kerja. Dalam kompetensi Basic Language Teaching, kegiatan pembelajaran disusun dalam bentuk tugas untuk kerja berkomunikasi.
Dengan melakukan tugas tersebut, pembelajar belajar mengembangkan kompetensi sasaran yang direncanakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan pengajaran serta keseluruhan. Nah, dalam kompetensi ini, kegiatan pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan yang bersifat perilaku dan bukan sekadar pengetahuan. Lalu yang keempat, pengajaran berdasarkan bahan ajar yang disusun berbentuk modul. Dalam bentuk ini, tiap unit dan subunit itu bahan ajar itu akan dirancang sebagai suatu kesatuan yang dapat diselesaikan oleh anak sebagai prasyarat untuk mengerjakan bahan berikutnya. Format ini dinilai memudahkan siswa untuk mempelajari tiap tugas dan memudahkan guru untuk memonitor perkembangan siswa berdasarkan subkompetensi yang telah dikembangkan. Yang kelima adalah hasil pembelajaran dibuat nyata dan dapat dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan semula. Hasilnya, pembelajaran dinilai sebagai kemampuan yang dapat diamati atau transparan bagi bahasa, pembelajaran, dan guru. Karena tujuan itu dapat diamati, siswa harus menyadari apa yang diharapkan dapat mereka kuasai. Yang selanjutnya adalah penilaian proses pembelajaran dilakukan secara terus-menerus. Setiap saat, guru perlu mengamati dan mengidentifikasi tingkat penguasaan atau kemajuan belajar siswa. Ini dilakukan berdasarkan unit tugas yang diselesaikannya yang mencerminkan kompetensi khusus yang telah dikuasainya. Penilaian biasanya menggunakan tes objektif dan kuantitatif. Yang ketujuh, mengutamakan agar tujuan pembelajaran diungkapkan dalam bentuk unjuk kerja atau performance. Prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang lain yang menuntut agar hasil pembelajaran dirumuskan dalam bentuk unjuk kerja yang sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka nanti. 8. Pengajaran yang bersifat individual dan berpihak pada kepentingan siswa sesuai dengan karakteristik bahan dan hakikat pembelajaran. Pengajaran hendaknya dirancang lebih bersifat individu serta dengan kondisi dan kemampuan siswa. Kemajuan siswa sangat ditentukan oleh kemampuan diri sendiri dan dapat diamati melalui kompetensi apa saja yang telah mereka kuasai berdasarkan bahan modul yang disusun. Nah, berdasarkan prinsip di atas yang sudah saya jelaskan tadi, kompetensi basic language teaching dalam pengajaran bahasa Inggris mengutamakan pengembangan kompetensi komunikatif serta berpihak pada kepentingan pembelajaran atau learner centered sebagai mana yang dirancang oleh CLT. Selanjutnya, pendekatan kompetensi basic language teaching. Yang pertama adalah pendekatan fungsional, interpersonal, interaksional, dan behavioris. Nah, kompetensi basic language ini mengambil pendekatan interaksional untuk pembelajaran bahasa. Kenapa? Karena bahasa dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan bahasa dan pribadi. Bahasa juga dipandang sebagai konsep yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponen. Misalnya, memecahkan kata menjadi fonem. Lalu yang terakhir ada juga penekanan pada pengembangan keterampilan seperti decoding. Nah, peran siswa adalah untuk memantau penguasaan kompetensi target dan untuk dapat mentransfer keterampilan yang mereka kembangkan ke konteks yang berbeda. Guru di sini berperan sebagai analis kebutuhan, pengembangan materi, serta pelatihan siswa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.